Hai, 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 hai. Wih, langsung. Bentar, Hai, aku tulis judul dulu. Cerita lahiran hirup oil apa? Dita. Suaraku kedengeran nggak? Kamu bawa oil, kamu bawa oil apa? Tenang, bawa segini. Hmm, Suaraku kedengeran nggak? kedengeran, kedengeran. Hai, hai. Wih, kamu udah ada Nina, udah ada Mbak Zaza. Kok di aku nggak Kamu bisa, kelihatan? kamu bisa lihat komen nggak sih? Nggak bisa ya? Aku nggak bisa lihat chat. Oh ya? Mm-mm. Oh ya udah. Nanti tak bacain Kak. Jadi aku memang interviewer. Ini ya, si siapa? Nina nanya, jadi siapa yang habis lahiran? Maksud lu apa? Maksud gue, maksud lu gue gemuk. Ya sih, nih. Tuh, ada Ratih Anjani, hai Dita, katanya. Bentar ya, aku mau netesin seedlings calm dulu. Oh ya, ya, tetesin tuh si Dingkong. Dia didongengin sama mamanya sama Tante Sita. Hai Mbak. Selamat bayinya ya Sita, bukan, bukan Sita, Dita Kak Dita, Dita. Kamu pakai earphone nggak sih Dit? Enggak, Oh lupa ya, nggak ini bawa. jadi nggak apa-apa nih. Terus aku ketawa-tawa ini nggak apa-apa. Lupa nggak bawa. Iya, jadi ini, nah pas udah jam 11, jadi kita mulai aja. Bayi mana bayi kakak-kakak, ini tanggal berapa? 28 Januari kemarin ya Dit ya? Iya, 28 Januari kemarin Dita Sekar melahirkan anak ketiga. Jagoan ketiganya Dita. Namanya siapa, Dit? namanya Abizar. Abizar Panggilannya Izar. panggilannya. Panggilannya Izar. Izar, Baby Izar. Semangat Baby Izar. Nah, terus dia sore langsung pulang. Habis itu kemarin Kodarullah biri lebihnya tinggi ya, Dit ya. Iya, Jadi jadi langsung sekarang nginep. langsung nginep, sekarang lagi di rumah sakit lagi. Tadi baby Izarnya di Sinar. Jadi kita sekarang lagi di rumah Iya, sakit. Dita lagi di rumah sakit. Tapi hebat, makasih ya Dit ya, tetap mau jadi cerita-cerita. agak-agak bisik-bisik ya. Gak bisik-bisik ya, nggak apa-apa. Coba Dita, jadi kamu tuh pas ya, jadi pas Dita laporan tuh malam-malam jam jam 10, jam 11 ya Dit ya. Mm-mm, Gue jam bilang, 11. aku mau ke klinik gitu. Terus tiba-tiba jam 1 udah WA lagi, udah lahiran. Hah, gila ya, aku bacanya subuh-subuh. Ya ampun nih orang nggak punya capek apa gimana ya. Terus gimana sih Dit, cerita hari itu yang pas tanggal 27-nya berarti ya? Iya, tanggal 27. Jadi sebenarnya aku tuh udah ada tanda-tanda gitu kan, mulai hari Jumatnya. Tanda-tandanya cuman yang lendir-lendir gitu sih, belum yang kontraksi. Nah, terus Mm-mm. apa namanya? Sebenarnya mamaku itu orang tuaku mau datang itu hari Sabtu, Sabtu yang minggu lalu. Oke. Tapi Mm-mm. ternyata karena sakit, sakit flu jadinya diundur. Nah, Oke. terus sempet sempet apa ter tercetus gitu. Aduh, jangan-jangan ini adek lahirnya nungguin Uti nih gitu kan. Tapi tolong dong, nangis. Bangun. Terus apa namanya? Jadi kok kayak nggak tahu ya, kayaknya oh nungguin Uti ya udah nggak lahir dulu gitu ya. Terus nah pas apa tanggal 27 pagi itu aku akhirnya ini kan nggak enak ya, maksudnya udah kok keluar lendir mulu tapi kok belum ada tanda-tanda gitu kan, aku juga khawatir Mm-mm. ini ketuban rembes apa enggak kayak gitu-gitu kan, sempet Tapi ini ya nggak curhat ada kan ya. mulai. Nggak ada mulai. Nggak ada, cuman ya biasa apa kenceng-kenceng gitu. Terus akhirnya pagi-pagi itu
video call sama mama. Heeh. Terus mama bilang gini, udahlah kalau emang waktunya lahir nggak apa-apa, lahir aja gitu. Nggak usah nungguin Uti gitu. Terus habis dia main gitu tuh rasanya kan kayak ya udah ikhlas gitu ya. Iya, ya Terus ampun. aku pagi itu langsung yoga, yoga itu yoga gitu. Terus Yoga habis sendiri lihat lihat ini apa iya di gimana, YouTube, Dit? YouTube. Oh, oke. Yoga YouTube ya, Tapi oke. tapi sebelumnya juga udah sering ikut kelas-kelas yoga gitu Oh ya. sama Bidan Yesi, atau kalau enggak sama yang Bird I'm With You itu loh, yang Oh, Imu. ya ya. Imu. Irma Syarifat ya. Eh, Oke, oke, oke. terus apa, pagi itu aku YouTube sendiri yoga sendiri pakai YouTube. Terus setelah yoga itu aku bilang ke dedek bayi, aku pas yoga itu pakai ini gentle baby, kan katanya Oh, kalau yoga mau pakai Gentle Baby ya. connect sama Oleh baby di kan mananya? eh, di perut sama Oke. kan di tangan gini kan, jadi Ah, tangan satu di sini, tangan satunya di perut gitu kan. oh, oke. Katanya kalau mau connect sama baby kan pakai gentle baby Oh, buat sip. komunikasi. Lanjut. Terus aku bilang, ya udah dek, mami udah siap kalau kamu mau lahir gitu. Hmm, Soalnya udah pasrah udah semuanya. Terus nggak lama kemudian itu siangnya kok tahu-tahu beneran ya, habis yoga aku tetap ini sih apa ya, usaha-usaha kayak jimbol gitu-gitu kan. Terus hmm, siangnya udah mulai itu ada kontraksi rutin tapi masih masih jarang kan. Terus hmm. aku udah wah, ini udah kerasa nih, maksudnya beneran ini. Terus tapi Iya, iya. masih bisa buat aktivitas biasa sih Tapi kamu kayak kamu gitu. udah mulai ngitung-ngitung gitu? Belum, soalnya Oh, katanya Bidan Yesi kalau mau ngitung itu kalau udah beneran nggak bisa nguasain nafas gitu. oke. Kalau masih bisa nguasain nafas berarti masih lama, itu masih fase laten Kalau gitu. nguasain nafas tuh berarti kalau kita masih bisa aktivitas normal tuh artinya kita masih bisa nguasain nafas ya? Iya, iya, masih bisa. Oke, oke. Dan Terus. apa, kontraksinya juga belum lama gitu kan. Ah, Dan belum ah. sakit. Terus habis itu apa namanya? Kedengeran ya. Nggak Terus habis apa-apa, itu tenang, kita tahu oh ya, kok. kita kan waktu itu masih Zoom itu kan. Zoom apa ya waktu itu Mami dia? kos, Oh, Mami Mami Kos. kos. Heeh. Aku sempat tidur siang juga. Masih tidur Ya siang. ampun. Ya pokoknya aktivitas masih biasa lah. Sampai emang prediksinya memang fase laten itu fase yang masih ya kadang kontraksi kadang enggak, itu bisa sampai 6 jam. Ternyata bener, Oke. aku jam 2 itu udah mulai itu kan. Jam 2, oh berarti nanti kayaknya malam nih aku gitu. Bener, ternyata Heeh. habis maghrib lah baru kerasa yang harus ngitung gitu. Oke. Nah, Itu kamu udah mulai, berarti nafasnya udah mulai berat ya? kenapa? Nafasnya udah mulai eh, kerasa, Oh iya, kontraksinya kalau kerasa. itu sih aku masih nguasain nafas karena ya ada gunanya juga ya belajar nafas gitu. Ternyata sangat 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 berguna. Jadi pas kontraksi itu fokus aja ke nafas gitu. Nafasnya pakai Oh, nafas perut. nafas Terus perut tuh yang perutnya dikembangin ya? ya yang diafragma dikembangin. Oke. Terus plus plus ujai. Itu apa? Ujai itu ya salah satu teknik nafas. Jadi nafasnya kayak orang ngorok. Kayak orang Dari ngorok gitu. bibir, dari mulut dong? Kenapa? Gitu dong. Dari mulut gitu dong? Gitu dong? Enggak, tetap dari hidung.
Tapi Oh, kayak apa? Lidahnya tuh ke atas, uh-uh. terus ya udah kayak kayak orang ngorok gitulah. Oke. Itu Gini, apa namanya? Ujai? gitu. Oke. Jadi lebih lama durasinya. Nggak menggos-menggos Itu gitu loh. itu dipraktekkan pas kontraksi. Mm, mm. Ya, ya pas pas di antara kontraksi juga bisa. Tapi Oke, pas oke. kontraksi itu kalau menerapkan itu sangat 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 membantu sambil gerakan ya pokoknya yang bikin nyaman lah. Kalau aku waktu kemarin itu eh, yang nyamannya setengah nungging gitu gimana ya. Jadi tangan ke tembok terus kayak gini gitu. Terus goyang-goyang aja Oh, gitu. Pokoknya oke, oke. Kebayang, temukan kebayang, kebayang. temukan posisi yang paling nyaman lah. Ah, 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 ah. Tapi kamu masih bisa makan gitu nggak pas itu? Kenapa? Masih bisa makan gitu, masih ketelan nggak? Masih justru justru harus apa namanya, sebentar ya Pap. Nggak apa-apa ya teman-teman. Baik, soalnya baby Izar. Mau dinenenin, sambil nenen. Apa namanya, justru disarankan tuh makan karena untuk tenaga nanti mengejan kan, jadi jangan sampai Oke. nggak makan gitu. Oh, terus Makan makan habis itu biasa kamu sih. makan biasa ya? Kamu memutuskan kapan berangkat ke rumah sakit gimana? Bentar ya. Ya, dedenya masuk frame aja katanya. Iya, jadi kakak-kakak Dita ini selama hamil tuh dia emang rajin ikut kelasnya. Ada namanya Bidan Yesi. Bidan Yesi itu juga membernya Ablif ya, Dit ya? Bukan ya? Ya. Member Ablif. Terus suka ada IG live kehamilan kayak gitu. Mereka pada ini, Dita tuh rajin banget habis ikut kelas ini, kelas nafas gitu. Dan ternyata memang langsung lu praktekin ya, Dit ya? Aku ikut kelas nafas, kelas yoga, sama comfort measure itu yang paling paling berguna lah. Jadi kalau kelas nafas itu kan Apa yang untuk terakhir? Apa yang terakhir? comfort measure itu untuk latihan gimana caranya ketika itu fase kontraksi itu bisa nyaman. Sebenarnya yang Oke. paling berperan adalah suami atau pendamping pas kita mau bersalin itu. Cuman pas prakteknya kemarin karena kami kakak-kakaknya Izar kan ada 2 tuh dan nggak ada yang bantuin sama sekali, jadinya papinya, jadinya suamiku ya sibuk ngurusin mereka, aku Ngurusin fokus sendiri di kakak-kakaknya. kamar. Iya, jadi kalau pas udah kontraksi aku udah di kamar Luar biasa. pegang jempol, aku peluk ini udah goyang-goyang sendiri gitu. Oke. Jadi comfort measure itu latihan posisi-posisi yang bisa membuat nyaman gitu. Oh, siap. Terus Posisi yang bisa yoga, diisi. prenatal yoga itu juga sangat membantu. Jadi kayak bikin apa ya, pertama stamina. Stamina kita tuh Heeh. lebih kuat. Terus kelenturan. Kan posisi-posisi yang open pelvis itu ya, itu tuh Heeh. sangat bantu perineum lebih lentur. Terus posisi pas Oh, kita mengejan itu kan angkat kaki tuh, nah itu udah iya. biasa. Uh, Oh, gitu. Ya, 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 terus ya. Ya, benar. di samping itu dia jadi ada posisi-posisi itu yang bantu membuka perineum, jadi pembukaannya lebih cepat kayak gitu. Itu Jadi diajarin pas di kelas yoga itu ya. nah itu aku pas di sela-sela kontraksi itu masih sempat gerakan-gerakan yoga yang bikin buka itu. Ya ampun hebatnya. Kamu pakai oil apa sih, Dit? Oh iya, jadi
Kan aku kalau pas ditanyain gitu ya, apa maksudnya sebelum ngalamin sendiri, yang disiapin apa aja gini, udah jawab lah ya secara teori. Begitu prakteknya udah yang sempet dipakai itu cuman, oh yang pertama tadi pagi itu aku pakai selain Gentle Baby Surrender. Oh Surrender ya, gentle. Jadi kakak pas itu hari apa sih 27 tuh? hari Rabu. Hari Rabu pagi itu pas tanggal 27 itu Dita mulai mengizinkan dirinya untuk bisa, ayo boleh sayang gitu ya. Terus Iya, kamu yoga, gentle baby dan surrender itu ya. surrender. Iya. Terus Terus, beneran terjadi. Nah itu kan agak ada nervous ya. Aku langsung mm-mm. pakai Valor. Oke, Valor itu udah nggak putus. hirup-hirup aja ya. Kenapa? Aku bikin Hirup-hirup aja itu, gitu. bikin roller, Inhaler. Oh, roller. roller. Oke. Jadi enak, udah tinggal oles gitu kan, oles sini sini di telapak kaki, hirup-hirup, pas pokoknya gitu. Pokoknya dipegang terus Valor tuh. Oke, valor ya penting. Terus Terus, Jasmine, satu lagi Jasmine. Jadi Valor sama Jasmine boleh Jasmine gimana? kemudian. Jasmine Jasmine juga udah jauh, siapin roller juga. enggak, aku Jasmine knit aja. Wow, rumah lu wangi banget. Secara Jasmine tuh kan semerbak banget ya. Kan abis dapet hadiah kan, jadi nggak sayang. Bentar, bentar, bentar. Ganti gue yang ada gangguan. Apa sayang? Ganti aja, ganti. Ambil baru ya. Biasa mama lagi nih. Dah. Lanjut, lanjut, lanjut. Jasmine, Jasmine-nya diapain? Dit, sorry, sorry. Jasmine-nya dioles kayak parfum aja. Jadi aku oles di Oh, balik telinga, di leher, sama di nadi-nadi besar, sama di ini pergelangan kaki. oke. Sebenarnya kan ada satu oil lagi, Clarisage itu yang disarankan untuk apa dipakai untuk mempercepat ini ya, mempercepat apa Kontraksi. kontraksi. Cuman aku nggak sempat pakai karena menurutku udah progres terus gitu. Jas. Sebentar ya. Iya, boleh. Jadi Jasmine aja sebenarnya udah memperlancar kontraksi kok kalau yang aku baca. Iya. Udah membantu ya. Nih kata kakak-kakak, pantes energizer Dita karena pakai Jasmine. Aduh, babynya bobo. Iya. Papi titip ya papi ya. Titip sebentar ya. 20 menit lagi. Mana? Oh, ada susu. Terus Dit, kamu memutuskan kapan harus ke rumah sakit itu berdasarkan hitungan kamu berarti, hitungan kontraksi. Iya. Sebenarnya pas jam berapa Aku ya? dulu nggak bisa setenang hitung-hitung kontraksi loh. Kan pakai aplikasi. Oh gitu. Iya. Oh sekarang, ya. Aku dulu nggak tahu aplikasi. Sebenarnya jam berapa ya? Jam 9.10 itu udah disuruh ke itu hospital gitu kan, kata aplikasinya. Cuman apa namanya, karena kakaknya masih belum bisa tidur, jadi karena kakaknya masih belum bisa tidur, jadi kami menidurin kakaknya dulu sampai jam 11 baru berangkat. Oh ya Allah. Terus nyampe sana udah bukaan 8. Udah bukan Ya jam 8. Allah. Udah terus langsung dibiasakan diperiksa dalam, Uh-uh. terus dicek detak jantung bayi gitu kan, ya gitu sambil tetap nafas gitu. Jadi aku pas masuk ke itu tingtong gitu sambil pas kontraksi. Terus Ya Allah, aku Dita. senggol gini sambil nafas. Allah, Masya Allah, sumpah. Gue nggak,
Gua dulu hancur lebur lah, bukan 8 tuh gue udah teriak-teriak. Aduh, Kan belum tips boleh dit tips juga pas. kan. Iya, cuman kan jadi kayak berantem sama suster ya gue dulu. Belum boleh bu, tapi udah gak kuat, suster udah gak kuat. Tips dit tips pas ngeden. Lo apa? Pas ngeden. Nafas juga itu ya? Eh, pokoknya sebelum sebelum ngeden itu harus minum ya. Pokoknya hidrasi Oke. biar biar tenaganya cukup. Terus kalau misalnya kan aku kemarin kan tengah malam ya, tengah malam dan Oh, hah? posisinya udah makan malam kan, nggak mungkin makan lagi Oke. gitu kan. Jadi eh, bawa cemilan yang energi tinggi. Aku kemarin bawa coklat. Oh, coklat. Oke, minum terus cemilan energi Jadi tinggi ya, 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 yang ya, ya. yang gampang tapi yang bikin Langsung ngebus ya. madu madu juga bawa aja yang sasetan gitu jadi gampang kan. Gampang. Oh, iya, 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 coklat. Bisa ya. Oke, oke. Kamu Terus berarti sambil cepet juga ya muter. ngedennya ya? Kenapa? Ngedennya berarti cepet juga ya? Ya sekitar 15 menit lah. Masya Allah. Sebenarnya ini Ya. aku kalau dibilang ngedennya itu masih lebih kuat yang Ja'far daripada yang ini. Oh, Yoganya pas Ja'far lebih rajin. oh gitu. Iya. Mungkin ini kali ya pengaruh apa? Nanti sifat anak juga ini kali ya. Pengaruh kali ya. Pengaruh meremehkan. Terus habis itu babynya kalau di situ masih di ini, langsung di samping kamu apa masih dibersihin gitu-gitu? Kamu ini Iya, ya apa namanya? IMD. Apa sih nyari nyari susu nyari putih itu IMD. apa namanya? IMD IMD. ya Allah, gue udah lupa. IMD, IMD, IMD juga kan? Iya. Oke, cepet Oh nyampe, iya, cepet pas ketemunya. pas itu pas masuk ruangan bersalin itu, aku kan sebenarnya bawa diffuser. Cuman Oh, suamiku lupa membawa kotak ini. colokan. Gak dibawa. Untungnya di sini ada diffuser plus lavender. Ya udah. Loh, kalau di Puskesmas Lavender tuh dari klinik. Mm-mm. Oh gitu. Mm-mm. Disediain setiap kamar gitu? Ya di kamar bersalin. Oh, wow, enak ya. Ya, dan lavender tuh memang powerful banget sih ya. Jadi oh Kemarin yang alhamdulillah. Mbak Anti aja cuman pegang lavender aja sama lahiran aja dia udah tenang banget kan. Mm-mm, mm-mm. Ya itu alhamdulillah lah ada lavender itu. Ya memang rencananya memang mau diffuse lavender kan sama peace and calming gitu kan, tapi ya udah ada lavender. Oke. Terus habis itu pas kamu udah punya tenaga lagi, kamu apa? Kamu melakukan apa? Pas Pas subuh ya, kapan? kamu subuh udah on Pas lagi. kapan? Kan pasti habis lahiran lu tidur nggak sih, Dit? Jangan-jangan lu Oh, kagak tidur lagi. enggak, Gila ya. enggak tidur. Enggak bisa tidur. Masya Allah, Dit. Gila gue habis lahiran. Klinik Ya, kliniknya BWCC kakak-kakak Bintaro Women apa Children and Clinic ya? mm-mm. Iya, salah satu Woman and objeknya member Child. Lifecom juga, Dokter Pameti di situ juga. Iya, Jadi terus aku sama dokter Yana. ya, Dito sama Dokter Yana. Terus kamu pas yang subuh-subuh, pagi-pagi itu kamu cari geranium buat apa, Dit, geranium? Oh iya, eh, jadi kan kalau habis melahirkan tuh kan apa namanya rahim kan harus ini lagi ya, harus kontraksi lagi. Harus kontraksi biar mengecil lagi. Biar mengecil lagi. Nah, geranium itu membantu mempercepat itu prosesnya Oh, dioles di perut. oh, dioles aja di perut ya?
Ya di area rahim itu. Mau ya? Diolesi perut. Terus kalau ini, kalau apa Iya vagina belum berani itu diapa-apain lah itu ya. kedodolan ya, kedodolan nomor 2. Aku lupa masukin kirani. Untungnya Sita deket rumahnya. Iya, tenang. Kakak-kakaknya siap membantu. Geranium langsung deh kirim. Jadi geranium Sama dioles di perut ya. mm-mm. Terus sama Tapi aku itu request belum berani juga kan. ngapa-ngapain vagina ya. Kenapa? Belum berani oles apa-apa di sekitar area sekitar vagina, belum berani ya. Oh, aku langsung bikin. Jadi udah aku siapin ini spray. Wow, Kan itu apa? jadi kebetulan kan sebenarnya robekan nggak begitu banyak aku karena udah elastis gitu kan. Cuman Mm-mm. apa sama dokterku dipermak sekalian. jadi jadi sekalian Dicantikin gitu ya. dipermak. Uh, Hihi. tinggal ya. Nanti kalau nangis panggil aja, jangan sering diangkat. Jadi kakak-kakak yang belum tahu, Baby Izar ini kuning. Jadi sekarang Dita ini lagi live di rumah sakit. Makanya dari tadi bisik-bisik kami berdua. Hebat ya, dia mau sharing dari rumah ya sakit. Jadi jadi Baby Izarnya aku masih di udah nyiapin kamar. ini pas Itu spray pas apa? siang Berarti pas spray siang buat perineum ya? jadi pas siang-siang itu udah kerasa aku langsung ya udah bikin ini isinya lupa um, tea tree Fitri, cypress Cypress. helichrysum Oke. sama Okay. copaiba. Oke. Okay. Terus sama aku Itu pakai kasih air ya salt. berarti ya? Aku kasih salt dikit sama air. Dim Nah, salt ya. ini fungsinya untuk perineum care. Jadi aku udah siap-siap kan kalau ada jahitan beneran ada jahitan. Jadi habis cebok gitu aku semprotin langsung. Nggak perih? Enggak perih. Ya semriwing gitu. Enggak perih ya Muka beneran. gue nggak perih ya. Beneran Oke. perih. Maksudnya masih lebih perih ya jahitannya. Jahitan. Oke. Maksudnya Jadi di enggak spray gitu menambah aja. perih. Di spray itu aja ya. Hmm. Iya, Oke. jadi habis oh tadi tuh aku habis lahiran kan kamu nanya nggak tidur enggak aku makan lapar. Iya sih bener sih ya bener-bener lapar ya tengah malam pula itu ya. Iya, makan terus Oh. minum yang dikasih kan minum obat-obat yang dikasih. Nah terus paginya aku baru sempat itu request Ningxia Iya 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 iya. buat mengembalikan vitalitas. Stamina ya. Bener penting-penting bawa punya Ningsia, bawa Ningsia. Oke. Terus ada resep apa lagi Dit yang kamu pakai? Oh pas udah pulang kan dibekalin itu baskom buat rendeman itu yang sit bath itu loh. Oh, baskom tuh Jadi kakak-kakak yang di baskom buat rendeman. Sit namanya bed. sit Ya. bath. Iya, Oke. tak tulis ya. Sit bath. Gini. Ada yang nanya Dita pakai doula nggak? Enggak ya, nggak pakai doula berarti ya. Enggak. Dia mendaulain dirinya sendiri kakak hebat ya. Setengah itu dia. Jadi kalau di BWCC itu ininya bidan-bidannya itu yang menolong persalinan lumayan helpful. Jadi menurutku nggak pakai doula nggak apa-apa. Jadi pas aku masuk ke ruang bersalin itu ada yang sebelah kiriku tuh bagian ngingetin nafas, sebelah kananku bagian ngompres tulang ekorku. Wah, enak banget ya. Daerah situ memang paling dielus-elus gini aja udah lebih enakan Iya, gitu kan. dikompres pakai hangat gitu.
Oke, Jadi oke, udah oke. full lah. Terus ada yang masangin diffuser lagi. Mm-mm. Lavender loh, enak banget. Jadi Balik lagi otomatis di tadi seatbelt buat apa? Seatbelt buat oh iya seat bed itu buat duduk. ngerendam daerah itu vagina itu Heeh. yang bekas jahitan itu supaya Heeh. apa ya supaya nggak infeksi lah. Kalau kalau instruksinya dari BWCC dikasih betadine. Oke. Jadi kalau zaman Jafar dulu aku belum pakai oil, pakai betadine Heeh. 15 tetes gitu kan. Terus kasih air, terus kita rendaman di situ. Airnya Nah, anget atau suhu ruang biasa aja? aku sih anget, enak Oke. anget. Oke. Nah, karena aku sekarang udah pakai oil, Ya dong. terus aku sempat baca di buku apa gitu ya. Mm-mm. Aku pakainya Cypress sama Melaleuca sama tea tree. Jadi saya Oke. masing-masing 5 tetes, terus sama himsat 1 sendok teh. Itu aku lakuin sehari sekali aja sih. Jadi Tapi pas nggak habis perih mandi juga ya? nggak enak. Jadi pas pas Berendamnya langsung berapa lama? pas berendam gitu sih nggak kerasa apa-apa, cuman bau aja kan. Maksudnya harumnya essential oil gitu kan. Itu aku 5 sampai 10 menit. Sebenarnya sampai 15 menit nggak apa-apa sih, cuman Oke. nya lama gitu ya. Nah, ternyata surprisingly pas pas mentas, pas Hmm. pas sudah itu Pas naik keluar pas dari rendaman. ya, itu enak kayak semeriwing gitu. Jadi kayak Oh, kayak kayak ada min-minnya gitu padahal ya cypress sama tea tree ya nggak ada peppermintnya kan tapi enak semeriwing gitu. tapi Dicoba enak deh, ya. kalaupun Iya, iya, iya. nggak ada jahitan juga bisa kok, maksudnya coba aja gitu. Coba ya. Nanti pinjem pinjem itu baskom. Iu, Beli aja kali ya di Tokped ada di kakak. Tokped banyak itu. eh Lumayan jadi kan membersihkan kan, maksudnya kan tea tree kan kandungannya antibakterial kan, jadi apa yang nggak ada salahnya lah kita beberapa beberapa apa ya seminggu sekali kayak gitu kan. Buat ratus kata Kak Uli ya benar buat kayak Iya ratus kayak ya. ratus gitu. Iya menjaga kesehatan area kewanitaan. Iya bahasa itu ya. Iya kalau ada jahitan kan lebih-lebih biar nggak infeksi kan, kan karena Mm-mm. kalau misalnya ada bakteri kan bisa timbul infeksi Mm-mm, di mm-mm. jahitannya jadi nggak jadi gitu loh. Iya 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 iya. Oke oke. Terus Dit, lo selain pas selama hamil tuh ada minum ini nggak sih vitamin atau tambahan yang ya selain kalau oil-oil kan ya pasti ya buat sehari-hari gitu udah. Ditanya freeze. Ini yang freeze aku atau Dita ya? Yang freeze siapa kakak-kakak? Yang ngelek ngelek Udah, udah. jadi aku nggak ngambil yang dari dokter karena Ya, aku terus aku nggak punya dengar bentar. Stop. Eh, coba diulang. Jadi selama hamil kamu ada minum tambahan apa nggak? ya sebenarnya kebutuhan ibu hamil sama aja kan ya. Cuman aku memilih nggak ngambil suplemen yang dari dokter Mm-mm. karena aku punya suplemen-suplemen sendiri yang Oke, aku yakini apa ya lebih less sintetis, yes. Kualitasnya terjamin ya. terjamin. Jadi kalau di maksudnya sama-sama dosisnya sama gitu ya, tapi aku yakin tingkat penyerapannya kalau yang dari bahan alami itu lebih bagus ke tubuh. Yes, betul. Jadi Setuju. aku waktu itu konsumsi yang mengandung kalsium tinggi sama Apa sorry. mengandung vitamin B. Vitamin B tuh kakak, vitamin B terus.
kalsium. Kalsium ya. uh-uh. Terus Itu yang rutin ya? itu yang rutin dari awal. Mm-mm. Terus pas menjelang sebulan terakhir tuh baru Mm-mm. aku mulai rutinin. Kenapa aku baru trimester akhir nambah nambah ini yang mengandung sulfur tinggi ini dan apa olive Olive dan yang oil. mengandung olive oil. Itu aku selang-seling lah, jadi sehari sulfur, sehari yang olive itu. Mm-mm. Kenapa baru aku lakukan karena sebelum-sebelumnya aku kan mual ya, jadi kalau Mm-mm. intake terlalu banyak itu mual, Oh iya. jadi baru itu sih. Terus sama Ningsia itu seminggu terakhir itu aku minum tiap hari karena Wow. aku khawatir sih, jadi dokternya sempat sempat mewanti-wanti kalau kalau pas lahiran HB-nya rendah itu bisa mengakibatkan perdarahan. Jadi aku Mm-mm. jaga aja, jaga supaya jangan sampai HB ku rendah gitu. Jadi aku minum Oh. Ningsia itu. Tapi memang badan enakan ya? Iya, enakan. Jadi maksudnya ya nggak serta merta Ningsia membuat HB tinggi, enggak. Cuman aku Iya. bikin supaya tubuhku lebih siap aja gitu. Yang jelas juga makanan juga dijaga ya kakak-kakak ya. Nggak terus makan ciki tiba-tiba tiap hari nggak gitu Iya juga sih benar. ya. Iya, aku disuruh diet sama dokterku, diet gula. Oh. Jadi udah Oke. mulai mengganti nasi putih jadi nasi merah gitu. Merah, ya ya penting sih. Itu sebenarnya nggak perlu hamil pun juga bagus dilakukan ya. Ini kamu nggak bisa baca chat ya, Dit ya? Nggak bisa. Ya, jadi banyak yang mengucapkan selamat. Ada Mama Rara, ada banyak deh, banyak banget. Ada Mama Rana. Ada Mama Rara, ada nonton. Terus ramuannya bisa dipakai continue nggak Mbak? Aku udah lahiran 6 bulan yang lalu. Menurutku sih nggak Apanya? apa-apa ya. Ramuannya bisa dipakai continue nggak? Aku udah lahiran 6 bulan yang lalu. Oh, ya sesuai kebutuhan aja sih. Tapi Ramuan yang mana ya? geranium menurutku masih oke dioles ya geranium ya. Kan bagus buat bagus, enak di perut, anget. Ah, dioles di perut aja geraniumnya ya. Terus Terus ya. kalau kalau yang Oh, sesar tadi ada yang nanya, oh iya. ada Jadi saran nggak? gentle baby itu bagus buat either sesar maupun pervaginam ya. Karena Mm-mm. dia itu kan bikin bonding. Jadi kalau orang tua baru gitu ya, itu butuh deh gentle baby itu caranya supaya bisa bonding, bukan bukan kita pakaiin ke babynya, tapi kita pakai plus diffuse dekat bayinya Diffuse itu. gentle baby juga. Ya, nah itu create apa ya, energi yang sama gitu kan. Nah Oke. itu bisa sambil bonding sama baby, terutama biasanya para ayah ya. Kalau kalau ibu kan udah secara naluriah gitu kan. Nah Mm-mm. ayah itu kadang yang masih nervous gitu, itu pakai gentle baby. Oh, diolesin juga ya. Mm-mm. Pakai juga ya. Sama yang spray tadi itu, spray yang tadi kamu bikin itu kalau dibuat Yang ini. SC, Oh dikasih carrier oil bisa kali ya, dioles dulu iya, sekitar berarti jahitannya ya. berarti airnya diganti carrier oil. Iya, bener. Oh, terus aku selain pakai geranium tiap pagi sore, aku layer pakai yang itu supaya mengembalikan kulit perut. Apa di mana? Aku oles
grapefruit, sama gantian sama Gentle Baby. Salad harusnya bisa ya. Salad Mengembalikan, harusnya. nah itu mengembalikan apa? Supaya kulit tidak mengendur lagi. Yes, betul. Penting itu, Nah, penting. salad itu aku belum punya masalahnya. Kalau ada Coba yang mau Papa mau nyumbang, kadoin Dita Sekar Selite, tolong. Butuh kado Selite, coba mau kasih kado. Ayo, open kado silakan. boleh nulis nggak? Ayo, butuh apa lagi Dit? Kado. Ternyata memang Igelas cari kado. Iya kakak. Karena Selite juga lagi OS ya kalau nggak salah ya. Udah back in stock. Oh, udah baking stock ya. Oke, Udah. jadi Cuman pas ya itu awal bulan kan, aku IR-nya udah awal banget. lewat. Udah back in stock. Iya. Tapi Selite emang enak banget sih. Gue juga pakai tiap sebelum olahraga juga lebih terbakar rasanya itunya. Keringatnya juga lebih cepet keluar. Enak ya? Enak banget. Oh. Sebenarnya iya. Udah Jadi sih, sebenarnya aduh. aku tuh ya Sekarang udah nyiapin banyak gitu kan ya di kotak ini. pouch. Sebenarnya ada Frankin, ada Mer, itu kan buat apa katanya buat oles di baby untuk pertama kali itu loh, yang di ubun-ubun sama di telapak kaki, buat sama valor itu di punggung untuk alignment. Setelah kan kalau baby kan di perut kan posisinya gitu ya. Nah, supaya dia enak gitu. Sebenarnya disarankan itu 3 Frankin sama Mer kan untuk istilahnya apa ya? Yang Connect. mencegah. Ya kayak gitulah. Sama dia kan kandungannya bagus ya memang. Cuma Jadi Mer sama Frankin di ubun-ubun. sama telapak kaki. Oke. Sama valor di tulang punggung. Cuman aku ya akhirnya nggak ke praktek juga sih. Ya. Tapi itu tips yang bagus ya, karena banyak yang saranin itu ya. Oke. Ya itu sih. Apalagi sebelum kita tutup? Oh, aku bikin ini. Jadi kalau teman-teman kan mungkin kalau baby bikinnya telon ya. Kalau aku cuman bikin lemon sama geranium. Dilut. Karena aku iya dilut. Karena dari awal udah menyadari sih kayaknya bayiku kuning. Beneran sih. Iya, kamu narik sih ya. Ya nggak apa-apa, itu memang feeling ibu kayaknya ya. Iya, ini cuma lemon sama geranium satu tetes aja sih. Tapi selain buat itu sebenarnya buat kulit juga bagus. Jadi sempet dia di kayak apa ya? Entah digigit semut entah apa gitu. Pokoknya tahu-tahu ada bentol-bentol gitu kan. Terus ya udah bandel bikin banget aja. Ini ternyata oke juga. Cepet ya ininya ya. Selain aku olesin yang seedlings itu sih, lotionnya. Jadi lotion juga udah dioles ya, lotion seedling ya. Duh, susah nih sama babynya Dita nih, babynya Sultan. Anak oil bener-bener dia. Oke, aduh. Mumpung masih thank you ya. Aku pilih. Tadi yang di ubun-ubun didilut ya? Iya, dilut. Tuh ada Oma Hana sampai tuh. Hana tuh, hai Oma. Hai Oma. Iya, kakak-kakak, udah kamu ada tips terakhir, Dit, buat para ibu hamil yang akan melahirkan? Buat para ibu hamil, jangan malas-malas belajar memberdayakan diri.
cari info sebanyak-banyaknya, apa yang membuat nanti persalinannya itu lancar. Jadi jangan males-males untuk mempersiapkan diri gitu. Ya. Karena knowledge is the key. Apa? Knowledge is a king. Terus Tapi benar kok Kak. Dita itu dia rajin cari ilmu, dia rajin praktek, terus dia juga rajin ngobrol sama babynya itu yang ya kan aku ada satu grup ya sama dia tuh selalu suka cerita gitu. Memang dia telaten gitu. Jadi ya alhamdulillah dilancarin semua ya Dit ya. alhamdulillah. Walaupun ya ternyata ujiannya setelah itu ya. Ya ada kuning nggak kok dia lagi menyesuaikan sama udara luar ya kan. Iya, kalau ada yang punya tips gimana caranya baby yang males nenen gimana ya? Baru ini nih kakak-kakaknya nggak ada yang kayak gini. Kan dia baru lahir 28, 29, baru 3 hari Dita. Iya, tapi Masih suka bobo. behaviornya itu beda gitu. Oh. Beneran beda gitu. Masih banyakan tidurnya ya? Dan gimana ya? Dibangunin tuh kalau bayi kan nenen ya udah ya dibangunin nenen gitu kan. Dia nggak mau. Udah bangun nih. Terus disodorin nenen. Tidur lagi. Tuh kakak gimana ya? Dicoba terus sih ya, memang harus ini. Iya, akhirnya aku harus perah. Terus tadi susternya yang ngasih pakai pipet. Pakai pipet ya. Tuh ibunya harus semangat ya, pasti ya. Iya dipompa dulu, yang penting juga jaga produksi ASI-nya ya. Iya. Perutnya masih kecil, ya betul. Pokoknya mamanya dulu deh. Kitanya harus tenang, kitanya harus terus positif. Kita mikir oke. Oleh anaknya juga pasti ngikut. Kekenyangan ningsia katanya. Ajak ngobrol banyak-banyak tuh. Banyak tipsnya Dita, banyak yang sayang nih sama baby Izar. Dia zen Dit, karena mama suka yoga katanya. Iya kayaknya. Dia terlalu santai. Nah, gitu. Apa, Mam? Bangun. Aku masih relaksasi. Katanya, kata mama kan harus jaga makan, aku menjaga gitu. Oke Dita, terima kasih ya waktunya. Makasih juga ya udah nonton. Makasih Papi Anas dan para suster. Udah bubuk lagi pinternya, dikilik-kilik kakinya biar bangun kata Unilia. Tuh bisa coba. Udah tak bukain bajunya semuanya biar bangun. Coba terus Dita, kita mendoakan. Ya, terima kasih kakak. Makasih ya kakak yang udah nyimak 45 menit kita bersama. Nanti aku save, bisa ditonton ulang ya. Nanti sebulan dia jerit-jerit minta dan dia didoakan semua peserta live, tiba-tiba dia langsung like. Amin, sehat-sehat semua, sehat-sehat Dita dan baby Izar. Dah. Dadah. Terus aku nggak tahu N-nya mana sih? N-nya yang mana ya kakak ya? Oh ya, N video.